Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 8. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dua, dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh gambar yang membuat bangsa barat tertarik ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Dan apa saja sih yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Siapa yang tak kenal Indonesia? Negara yang kaya akan keindahan alam dan sumber dayanya. Awal mulanya, tujuan bangsa barat melakukan pelayaran ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Lama-kelamaan, tujuan utama tersebut berkembang sesuai dengan keserakahan manusia. Tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan. Kemudian yang kedua, membangun basis militer. Yang ketiga adalah kolonialisme dan imperialisme, dan ikut campur dalam urusan politik dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, latar belakang kedatangan bangsa barat, yaitu satu, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki, di mana pada tahun 1453, Konstantinopel yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan terkenal sebagai pasar rempah-rempah yang berada di Laut Tengah dikuasai oleh bangsa Turki. Bangsa Turki mempersulit masuknya bangsa-bangsa Eropa untuk berdagang. Hal ini mengakibatkan putusnya hubungan perdagangan di antara bangsa Eropa dengan Asia Barat, khususnya dengan Turki. Latar belakang yang nomor dua adalah keinginan untuk mencari rempah-rempah di daerah asalnya. Sejak dikuasainya kota Konstantinopel oleh bangsa Turki, harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Hal ini mengakibatkan bangsa Eropa ingin mendapatkan sendiri rempah-rempah dari daerah asalnya, yaitu Indonesia. Latar belakang yang nomor tiga adalah motivasi 3G, yaitu Goal, Glory, dan Gospel. Goal artinya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Gospel artinya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Glory artinya bangsa Eropa juga ingin memperluas atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. Latar belakang yang nomor 4 adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti A. Pemikiran Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia itu bulat. B. Teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya yang didukung oleh Galileo Galilei. Dengan adanya teori ini, bangsa Eropa ingin membuktikan kebenarannya dan dengan mengarungi samudra sekaligus mencari daerah asal rempah-rempah di Indonesia. Latar belakang yang nomor 5 adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Selama ini, bangsa Eropa mengalami kesulitan masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan kalau mau ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Akan tetapi, dengan adanya revolusi industri yang dimulai dari negara Inggris sekitar tahun 1750 sampai 1850, banyak bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Hal ini karena sudah banyaknya alat transportasi yang cukup modern. Salah satu pengaruh revolusi industri yang terasa adalah ketika ditemukannya mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu, merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Pada masa revolusi industri, selain adanya penemuan mesin uap, juga ada berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Dua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? Dengan semangat mencari daerah penghasil rempah-rempah, bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan ekspedisi pelayaran ke Asia.
Ekspedisi pertama dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Belanda, Prancis baru bergerak setelah kedua bangsa itu menemukan jalan ke Indonesia. Beberapa penjelajahan samudra bangsa Eropa. Satu penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis antara lain A. Bartolomeus Dias tahun 1486, Diogo Cao tahun 1485, Covelha tahun 1487, Vasco da Gama pada tahun 1498, Francisco de Almeida tahun 1510, Alfonso tahun 1511 sampai di Malaka dan berhasil merebut Malaka. Kemudian De Abreu tahun 1512 berhasil sampai di Ternate atau Maluku. Penjelajahan samudra yang nomor 2 adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Antara lain A. Christophorus Columbus pada tahun 1492. Ia disebut sebagai penemu benua Amerika. Yang nomor B. Amerigo Vespucci tahun 1499. Yang C. Fernando Cortés tahun 1519. D. Ferdinand Magellan dan Kapten Johann Sebastian Elcano, di mana pelayaran Magellan merupakan pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi bulat. Kemudian yang E. Francisco Pizarro tahun 1532. Penjelajahan yang nomor 3 adalah penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris, antara lain A. oleh John Cabot tahun 1500, B. Francis Drake dan Thomas Cavendish tahun 1579, merintis berlayar ke Indonesia dan tahun 1586 kembali ke Indonesia. Kemudian yang C. James Lecointre dan John Dervis tahun 1602 sampai di Aceh dan Banten. Yang D adalah Henry Middleton tahun 1604 sampai di Banten dan Ambon. E. Pilgrim Father tahun 1604, F. James Cook tahun 1770, G. William Dampier tahun 1688, dan H. Matthew Flanders tahun 1789. Dan yang nomor 4 adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Belanda, antara lain A. Barents tahun 1594, B. Cornelis de Houtman dan Peter Keizer tahun 1596 sampai di Banten melalui Selat Sunda. Pada tahun 1597, ia kembali lagi ke Indonesia. Ia disebut sebagai penemu jalan ke Indonesia. C. Jacob van Eyck dan Varvik tahun 1598 sampai di Banten. D. Abdul Jan Tasman tahun 1639 sampai 1642. Yang E. William Jan tahun 1666. B. adalah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Maluku. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Kemudian pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil menguasai sampai Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Sireo. Kemudian kedatangan Portugis diikuti oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521. C adalah ekspedisi bangsa Inggris. Persatuan Dagang Inggris yang disebut EIC, East Indian Company, walaupun tiba di Nusantara, tetapi terdesak oleh Belanda, akhirnya menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan mereka tidak diterima oleh rakyat Banten karena bersikap kasar. Selain itu, hubungan dagang Banten dengan Portugis saat itu masih baik. Kemudian kedatangan Cornelis de Houtman disusul oleh Jacob van Eyck dan Varvik, yaitu tahun 1598. Kedatangan Belanda kali ini disambut baik oleh rakyat Banten karena bersikap baik. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, menyebabkan terjadilah persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka tahun 1602 didirikan VOC. VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di India Timur. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon dan Maluku. Kemudian, pusat perdagangan dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta, karena Jakarta merupakan tempat yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan.
Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan pusat dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayakarta juga memberikan izin ke EIC Inggris untuk mendirikan kantor di Jayakarta. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Ketika Gubernur VOC dipimpin oleh Jan Petersen, ia membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, sekaligus meminta agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tahun 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Keadaan inilah yang kemudian membuat VOC semakin kuat dengan hak monopoli perdagangannya. Bahkan Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Demikian pembelajaran tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sampai berjumpa kembali dengan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.